Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Febrianti dengan NIM A1C3200020 dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2020 kelas reguler A. Nah, di sini saya akan presentasikan atau menjelaskan tentang struktur inti dan radioaktivitas. Nah, terdapat banyak kemiripan antara struktur inti dan struktur atom, sehingga kita agak mudah untuk mempelajari sifat-sifat inti. Inti mengikuti hukum-hukum fisika kuantum. Inti juga mempunyai keadaan dasar dan keadaan tereksitasi serta memancarkan foton-foton berupa sinar-sinar gamma. Bila gamma terjadi transisi antara keadaan-keadaan tereksitasi, jenis inti dilukiskan dengan jumlah total muatan positif dalam inti dan jumlah total satuan massa. Muat inti neto sama dengan plus ZE, dengan Z adalah nomor atom dan E adalah besarnya muatan elektron. Partikel dasar yang bermuatan listrik positif dalam inti adalah proton, yang merupakan inti atom hidrogen. Oleh karena itu, suatu inti dengan atom Z mengandung Z proton dan sebuah atom netral mengandung Z elektron yang bermuatan negatif, karena massa elektron-elektron itu sangat kecil dibandingkan dengan massa proton 200 mm per elektron. Itu seringkali dapat diabaikan dalam pembicaraan massa sebuah atom. Nah, struktur atom merupakan satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom beserta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Nah, inti atom mengandung campuran proton bermuatan positif dan neutron bermuatan netral. Baiklah, pada materi struktur inti dan radioaktivitas ini saya mengambil dua materi, yaitu partikel dan penyusunan inti atom. Nah, dari pekerjaan Rutherford dan pengikutnya, diketahui bahwa muatan positif atom berkurang dalam suatu daerah yang sangat kecil di pusat atom, bahwa ini atom memiliki muatan plus Ze, dan bahwa seluruh massa atom 99,9% berasal dari inti atom. Juga diketahui bahwa massa dari inti atom hampir mendekati kelipatan bulat massa hidrogen atom teringan. Pembacaan secara sekilas mendukung pengamatan ini. Kita menyebut penggali bulat A ini sebagai nomor massa. Nah, berdasarkan anggapan ini, massa ini inti atom akan di sekitar A kali massa proton, karena massa elektron dapat diabaikan, dan muatan inti atom akan sama dengan A plus E plus A dikurang Z min E sama dengan Ze sesuai dengan percobaan. Tetapi model ini menemukan beberapa kesulitan. Pertama, bagaimana yang kita ketahui bahwa kehadiran elektron dalam inti atom tidak taat inti atom terhadap asas ketidakpastian yang menghendaki elektron tersebut memiliki energi kinetik. Nah, pemecahan dilema ini datang pada tahun 1932 dengan ditemukannya neutron, sebuah partikel dengan massa kurang lebih sama dengan massa proton sebesar 0,1% lebih bermassa. Nah, tetapi tidak memiliki muatan elektrik. Menurut model proton-neutron, sebuah inti atom terdiri atas Z proton dan Az neutron yang memberikan muatan total Ze dan massa total sekitar A, karena massa proton dan neutron kurang lebih sama. Nah, karena proton dan neutron sangat bermiripan, kecuali perbedaan muatan elektriknya, maka keduanya dikelompokkan sebagai neutron. Beberapa sifat dari kedua
Nukleot ini didaftarkan dalam tabel, di mana pada makalah saya telah membuat tabel di mana ada nama, muatan, massa energi, dan spin. Di mana yang pertama yaitu proton. Di sini proton muatannya plus E dengan massa energi 938,28 MeV dengan spin setengah. Sedangkan untuk neutron itu muatannya 0, massa energinya 939,57 MeV dengan spin setengah juga. Nah, di sini saya mencantumkan soal. Nah, di sini ada soal di mana soalnya yaitu melalui percobaan Millikan dari percobaan Thomson dapat dihitung nilai massa partikel elektron. Tentukan massa 1 mol elektron. Nah, di sini jawab dari data percobaan Thomson dapat dirasiokan bahwa muatan min 5,6857 kali 10 pangkat 9 G per C Coulomb dari data Millikan didapat besar muatan elektron, maka massa tiap mol elektron adalah di sini massa per min 1,6022 dikali 10 pangkat min 9 C sama dengan min 5,6857 kali 10 pangkat min 9 G per C. Di sini masanya menjadi 9,109 kali 10 pangkat min 28, di mana massa 1 mol sama dengan massa dikali Na. Di sini massa 1 mol yaitu 9,109 dikali 10,28 gram dikali 6,022 kali 10 pangkat 23 dan hasilnya yaitu 54,854 kali 10 pangkat min 5, di mana ini dikalikan kemudian pangkatnya ditambahkan sehingga mendapatkan di sini yang pangkatnya yaitu min 5. Nah, untuk materi yang kedua, di sini saya mengambil ukuran dan bentuk inti. Nah, di sini ada penjelasan yang pertama yaitu ukuran inti. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit atau penjelasan yang dapat saya sampaikan dari makalah yang saya buat, di mana yang pertama yaitu tentang ukuran inti. Nah, mendefinisikan secara tepat jari-jari inti atom sulitnya seperti untuk jari-jari sebuah atom. Distribusi probabilitas bagi elektron-elektron atom tampak bagai sebuah bola tidak jelas bermuatan dengan batas tidak tegas. Distribusi muatannya tidak berakhir pada suatu yang jelas, tetapi kita dapat mengandalkan jari-jari rata-rata atau jari-jari yang paling mudah, paling mungkin dari orbit elektron terluar sebagai jari-jari elektron. Nah, inti atom harus diperlakukan dengan cara yang sama meskipun tidak ada orbit proton dan neutron yang dapat kita gunakan dalam maksud ini. Banyak inti atom bermuatan agak bulat. Nah, di sini kita masuk kepada bentuknya di mana inti atom itu berbentuk agak bulat walaupun ada beberapa yang agak lonjong atau pipi dan ketergantungan kerapatan inti atom pada jarak radial ke pusat. Dari beraneka ragam percobaan, kita ketahui bahwa banyak yang mengesankan dari sifat rapat inti atom. Nah, salah satu untuk mengukur ukuran inti atom adalah dengan menghamburkan partikel bermuatan seperti partikel alfa dalam percobaan hamburan Rutherford. Selama partikel alfa masih berada di luar inti atom, rumus hamburan Rutherford tetap berlaku, tetapi begitu jaraknya hampir terdekat lebih kecil daripada jari-jari inti atom. Nah, maka dari penyimpangan dari rumus Rutherford memperlihatkan hasil suatu percobaan hamburan Rutherford yang menunjukkan penyimpangan-penyimpangan. Nah, percobaan lain juga dapat digunakan untuk mengukur
untuk mengukur jari-jari inti atom. Nah, untuk difraksi suatu piringan bundar berdiameter D, minimum pertama muncul pada sudut theta sama dengan sin min 1 Na pada energi sangat relativistik setinggi 420 mF. Panjang gelombang de Broglie elektron adalah 2,95 fm dan pengamatan minimum sekitar 44 derajat bagi 16 O dan 50 derajat bagi 12 C, memungkinkan kita untuk menghitung diameter inti atom, sehingga dengan demikian kita ketahui pula jari-jarinya. Nah, sini masuk ke bagian yang ketiga, yaitu saya akan menjelaskan tentang soal. Di mana di sini ada soal, berapakah kerapatan inti dari plus 10, 16 O? Penyelesaian dengan anggapan inti berbentuk bola, maka volumenya F sama dengan 4/3 pi R pangkat 3, sehingga sini ada rumusnya R sama dengan 1,2 dikali A sepertiga Vm. Nah, di sini masuk F sama dengan 4/3 pi. Sini dalam kurung 1,2 dikali 10 pangkat min 15 dikali A pangkat sepertiga dikali 3. Nah, 4/3 pi dikali 1,2 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 45A. Nah, di mana dapat 45? Di sini min 15 dikali 3, dapatnya 45. Karena kita ketahui bahwa jika di dalam kurung, maka semua angka-angka di dalam ini, maka akan dikalikan pangkat 3. Nah, selanjutnya 4/3, di mana nilai pi di sini yaitu saya mengambil 3,14. Maka di sini 4/3 dikali 3,14 dikali 1,2 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 5 dikali 16. Selanjutnya V sama dengan 1,16 kali 10 pangkat min 43. Nah, sehingga Rho sama dengan M per F sama dengan 16 SMA dikali 1,66056 kali 10 pangkat min 27 Kg per SMA per 1,16 kali 10 pangkat min 43 M pangkat 3. Sini dapat hasilnya setelah kita kalikan, selanjutnya kita bagi, maka hasilnya yaitu 2,3 kali 10 pangkat 17 Kg per M pangkat 3. Nah, demikianlah presentasi atau penjelasan dari saya tentang materi struktur inti dan radioaktivitas. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.